tidak, mencari saja itu sudah naik kita. Dan Allah menjanjikan tambahan di situ. Saya terkesan ini, saudara. Saya punya orang mendekat jenderal polisi, jenderal polisi. Mana Pak Polisi? Jenderal. Setelah beliau pensiun ini sudah mendekati 10 tahun. Beliau terkesan dengan apa yang saya sampaikan, masalah ilmu, masalah Al-Quran. Ustaz, saya hari-hari sudah bersama Al-Quran. Alhamdulillah. Saya baca Al-Quran. Saya hari-hari bersama tafsir. Tafsir Ibnu Katsir seperti saran Ustaz saya baca. Hampir hatam ini saya baca. Allahu Akbar. Apa yang saya tersentuh demi Allah, Ustaz. Saya baru merasakan kehidupan yang nikmat, tenang, ya, dalam kehidupan ini. Allah memberkahi hidup saya karena saya bersama ilmu ini. Dan ya, di samping para ustaz, saya juga, istrinya juga bilang begitu. Bapak itu hari-hari mojok di situ, Ustaz. Tuh, betul, saya lihat di situ ada tafsir Ibnu Katsir, ada, masya Allah. Apa yang beliau katakan? Saya sudah berapa tahun ini sudah saya tinggalkan YouTube. Saya hapus YouTube saya di HP saya. Ya. Apalagi yang lain, YouTube, Mastub, YouTube. Bagaimana kita, saudara? Saya katakan tidak harus tinggalkan YouTube. Paling tidak YouTube-nya harus diarahkan ke hal-hal yang kebaikan. Ojo ngurusi jasa palsu, rampung. Wis sono kalau kita nggak ada urusan. Wis YouTube-nya kajian yang zikir kepada Allah itu tugas kita, saudara. Ini pembuktian bahwa kita tidak kafir, kita tidak mendustakan ayat Allah. Kita semangat, punya semangat. Jangan beralasan apapun tidak diterima di sisi Allah. Tua pun itu zaman Nabi banyak orang tua. Sibuk pun banyak orang sibuk sama Nabi. Allah menurunkan ayat pujian kepada siapa? Orang muhajir, orang ansor. Muhajir itu di pasar, ansor di kebun. Tapi kalau sudah adzan, tinggalkan pasar, kebunnya semua tinggalkan. Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang tidak tertipu dengan keduniaan apapun untuk menjalankan zikir kepada Allah sungguh-sungguh. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, mari jaga kehidupan kita, jaga keimanan kita, jaga keikhlasan kita dengan semangat mencari ilmu. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Insyaallah cukup materi pagi ini. Semoga ada manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada 1-2 pertanyaan. Jangan sampai saya disalahkan buka pertanyaan. Apa bedanya budak dengan dulu kan dibeli? Kalau sekarang ada orang minta tenaga kerja, beli juga. Ya. Budak zaman dulu dibeli, sekarang ada orang minta tenaga kerja. Contohnya ke Jepang, dibeli juga. Apakah sama? Tidak sama. Budak itu sudah berlaku dari zaman jahiliyah. Contohnya begini, ada peperangan antar suku. Yang ditaklukkan itu, yang dikalahkan itu ditawan. Nah, tawanan itu budak. Itu dia menjadi manusia yang diperjualbelikan. Dia tidak bisa bebas kecuali dengan cara ditebus. Nah, dalam Islam ini diberlakukan, tapi dengan syarat. Gak seperti jahiliyah. Kalau jahiliyah ditawan, betul-betul ditawan, diperbudak kayak Israel sampai sekarang itu. Disiksa orang, dibeginikan, disengsarakan, itu jahiliyah. Perbudakan jahiliyah. Dalam Islam tidak sama sekali. Tidak boleh dikurangi haknya, tidak boleh dicelakai, tidak boleh, dan semuanya aturan. Tetap sebagaimana, bahkan lebih merdeka, bahkan sama statusnya dengan orang merdeka. Itu dalam Islam. Hanya dalam hal-hal tertentu, contohnya dia harus, kalau ingin mereka harus dibeli, harus begini. Kalau aturan dalam Islam,
Budak pun nggak boleh dihina, nggak boleh direndahkan, nggak boleh dilaparkan, nggak boleh dipaksa. Itu Islam, aturan Islam. Jadi seakan tidak ada perbudakan seperti di zaman jahiliyah, nggak ada. Hanya statusnya dalam Islam ini bisa merdeka kalau dia bisa menebus, gitu ya, bisa menebus. Dan pahala menebus budak itu termasuk sedekah yang paling tinggi. Makanya ketika ada dosa-dosa apa besar itu mesti kafarahnya beli budak dimerdekakan. Sedekah merdekakan. Kalau pembantu tenaga kerja bukan budak. Nanti kalau budak itu bisa, yang laki-laki bisa beli, perempuan pembantu bisa halal itu. Bisa dipakai, bukan hanya kerjanya. Jadi bukan, budak itu beda. Baik, siapa tadi? Silakan. Ya. Betul. Jadi aslinya so'i dan thayyibah tidak ada perselisihan sama sekali, betul-betul berupa tanah, debu. So'idan juga bermakna ma so'ada anil ardi, dataran permukaan bumi atau permukaan yang ada debunya. Diambil dari so'idan maknanya so'ada, itu termasuk fikihnya Imam Hanafi dan lain-lain. Pokoknya ada nempel di tembok kok ada debu, itu sudah bisa. Masuk ada di permukaan, jadi tidak harus langsung di tanah, enggak. Kalau memang di tembok ini ada kotoran debu, bisa itu sudah tempelkan. Tapi yang paling mantap kalau ada kalau ada hati itu tenang, ya debu tenang, wes genah itu, genah soidan. Tapi kalau kondisi mungkin darurat tertentu memang tidak ada tembok, ada tanah di depan, ngapain kok ke tembok? Kecuali mungkin sakit, nggak bisa beranjak, nggak ada yang nolong, lihat tembok kok kotor, bisa nempel di masoidan. Apa-apa yang ada di permukaan tanah, permukaan tembok, permukaan apa saja yang kotor itu bisa. Bahkan ini karpet anggar rong tahun nggak di ada debunya banyak. Debunya banyak. Itu kalau di Arab sana pakai mobil itu lewat padang pasir, debu tak, itu contohnya masaina. Kadang-kadang katanya di kursi pesawat, ini yang perlu koreksi. Kursi pesawat ada resik. Dari mana ada debunya di situ? Nah, ini yang mengkhawatirkan seperti itu. Ada yang rombongan umrah cukup di kursi pesawat. Ya mungkin kalau pesawatnya sudah berapa minggu nggak di vakum itu. Tapi pesawat kan tiap itu kan dibersihkan terus. Di mana debunya? Kan begitu. Ya, itu mengkhawatirkan. Lebih-lebih di atas pesawat secara umum ya, tidak mungkin tidak ada air. Nah, ini yang harus perhatikan. Soalnya dulu masalahnya gini, saya waktu di LDI itu, di Islam Jamaah itu ada begitu ijtihad Bapak Imam itu. Jadi karena apa? Karena orang Islam Jamaah itu kalau tidak menggunakan air itu nggak bisa. Kalau menggunakan air dengan masalah najis itu kelewat. Mereka tidak bisa suruh wudu di tempat, di pesawat itu nggak mau. Sehingga apa? Mutawifnya bilang, cukup nempel tayamum, nggak bisa. Selama ada air tidak boleh tayamum, nggak boleh tayamum. Selama ada air dan mampu menggunakan tidak boleh tayamum. Walaupun di botol kecil, Justru Rasulullah wudunya kan hanya gelas kecil. Gelas kecil. Dan bagaimana di pesawat? Banyak air, bisa minta wong ayu itu. Ya lo mbak, wong ayu gak jadi pramugari ya. Ya, insyaallah begitu. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.